Salah lagi, kena Eva lagi, dapat konsekuensi, nanti nginep di base camp lagi. Kamera rolling action. Halo semuanya. Halo teman-teman. Halo semuanya. Halo. Gua Aldi. Aku Alifa Pustama Ulidina. Aku Almira. Aku Wisman Setesara, biasa dipanggil Nisya. Nama aku Atika. Halo, nama aku Audrina. Aku Afila. Aku Dewi Ninda. Aku Dindra. Nama aku Lydia Ega. Nama gua Muhammad Farhan Firdaus. Gua Haikal Muhammad. Aku Hanafi. Kenalin, aku Hernadi. Perkenalkan, nama aku Imam Sefriadi. Kenalin Indira. Gue Ingrid. Kenalin aku Nada. Halo, aku Eta. Kenalin, aku Raffi. Nama gue Rify Syariel. Aku Pundarika Vidya. Nama saya Aridion Zekiedar. Aku sebagai wisudawan Juli HMP PLITB. Aku wisuda Juli HMP PLITB Komisariat. Apa sih HMP buat kakak? Aduh, mampus. Aku kirain pertanyaannya gampang loh. HMP buat aku tuh tempat belajar. HMP buat aku keluarga sih. Sebuah KMJ. HMP tempat berelasi lah intinya menurut ya, wadah yang bermanfaat lah. Aduh, template banget gue. Rumah buat pulang. Kalau lagi malas kuliah larinya ke HMP. Kalau lagi butuh orang ngobrol pasti larinya ke HMP. Jadi hiburan untuk aku. Lebih dari sekedar himpunan sih. Ya, segalanya deh pokoknya. Kenangan di sekre yang paling membekas. Ini sih paling hearing Sampai jam 4 pagi. Sampai azan subuh bahkan. Gue tuh gak kuat banget melek sama malam, akhirnya gue tidur satu-satunya promotor yang tidur di sekre gitu. Nginep di sekre selama kurang lebih hampir 1 tahun. Kayaknya studio atau kerja kelompok sampai malam banget deh. Oh, gua pernah lihat setan. terus tiba-tibanya pup gitu di kursi terus bilang Ngobrol bareng, makan bareng. Reporting meter lah katanya. Gua ngelihat ada cewek di lantai 2 di lorong TU gitu. Cewek pakai baju putih dan pokoknya baju putih rambut panjang gitu. Habis gua keluar dari musola gitu. Itu lumayan ini sih, lumayan nyeremin sih. Banyak sih, karena dulu pernah nggak sengaja nginep, terus juga kayak wisuda yang hamin berapa wisuda masih ngurusin instalasi juga pernah, tapi itu cuma sekali, kedua kali gitu. Lupa abis ngapain, tapi nginep di sekret tuh. Terus tiba-tiba dibangunin Endra jam 4, terus diajak ngobrol berat, terus gue pusing banget, gue pengen tidur doang udah. Tapi mantep lah Endra dan keingintahuannya. siapa aja yang nonton ya? Satu doang? Banyak gak sih? Ya. Hearing. Duh, ngapain sih banyak banget kiri. Nunggu quorum sampai 2 jam. Gak quorum tuh capek banget. Jujur piket sekre. Itu kita bersih-bersih sekre. Kenapa ngeselin? Karena jam tidur saya jadi berkurang. Ini bukan kegiatan sih, cuman kadang yang sekre dalam bau kaki. PAB deh. Pilih Osjur. Aku lebih seneng di Osjur. Seru-serunya momen angkatan tuh di Osjur gitu. Apalagi kalau misalnya cerita tentang ketok, wah dihabisin tuh di Osjur kan. Bener-bener kenangan yang paling gak bisa dilupakan. Tapi bukan berarti mau diulang ya. Siap. Osjur lah ya, nggak capek. Osjur lah. Lihat anak orang menderita. Kamu itu gak pakai mikir gak sih jawabnya? Duduk lagi. Bisa duduk. Terus gak diteriak-teriakin. Karena kita yang teriak. Masalahnya angkatan gue semuanya konyol aja. Nyebutin diri sendiri boleh nggak? Oh my god, gue takut dong. Yang paling konyol tuh ada 3. Fan, Andre sama Zidan. Itu udah konyol banget mereka bertiga. Mae, yang gue inget Mai Sarah Humaira itu. Aduh, Mai lagi gitu. Kayak ada aja yang ketinggalan, ada aja yang lupa gitu. Interupsi dan lap gitu. Terus ya silakan. Perkenalkan saya Stefani gitu kan. Dan lap izin ke McD. Terus gue langsung kayak ke McD. Audrina juara banget. Cara dia ngomong tuh kayak, ini tuh kan tadi kita kayak gini, benar dan lap.
lalu kita kayak gini, benar dan lap gitu-gitu pokoknya. Sampai akhirnya itu kita masukin ke yel-yel gitu sih, benar dan lap ini, soalnya dia nyolot ngomongnya jadi kocak gitu. Atau mereka bilang gini, siap dan lap, saya punya ponco gitu. Ya kamu punya, emang kamu bawain buat teman kamu gitu kan. Maksudnya kayak, ini bisa dan lap dipakai buat berdua. Lo kok bisa? Iya dan lap kepalanya ada 2. Jadi mereka kepala 2 terus gue kayak gue gak kuat banget. Yang paling konyol di Osjur adalah Reka. Jadi dia itu, jadi ada satu momen waktu itu, keluarkan makanan kalian, makan siang kalian. Akhirnya semua keluarin kan, kita kompak tuh beli nasi kuning. Pas satu Reka keluarin, ternyata si nasi kuningnya udah kebelah 2 kayak onigiri. Imam deh kayaknya. Imam tuh waktu drama jadi apa sih namanya, instruktur senam tuh kocak banget. Terus sih Kak, maafin deh Kak, HMP lalala. Ini saya mau melerai teman saya, tetapi kenapa malah saya dilerai gitu istilahnya. Kalau cinlok tuh harus saling suka gitu ya, atau gimana sih? Jawabannya cuma pernah atau enggak doang kan? Enggak. Ini yang sekarang apa yang udah lewat? Enggak, soalnya aku dulu punya pacar, tapi nggak di TB, jadi kayak ya udah aku kasih pagar gitu lah. Aku sebutin ya, kalau aku pernah cinlok itu, aku tuh pengen banget jawab enggak ya, tapi ntar seangkatan aku tuh udah tahu, terus yang dicap pembohong. Jawabannya pernah, tapi jangan ditanya lagi ya. Kak Fikal Nggak pernah berhasil. Adalah, nggak banyak sih, adalah. Kak Jalu, Sama angkatan sendiri, dan sampai sekarang masih. Karian, Kayaknya kalau cinlok nggak pernah, tapi kalau di jodoh-jodohin itu pasti pernah lah ya. Kak Faris. Harus udah dijawab ya. Yang sekarang sama aku sih Jehan. Udah dari. Pan Gary, mereka oke banget. Yang lagi lengket-lengketnya banget sih Fitri sama Farhan, Dul sama Nada Haikal. Asagita sama Kak Bagas. Terus kayak lucu banget. Terus bucinnya tuh tipe-tipe yang puisi gitu, kayak anjir berasa apa, Firsa Besari. Foto Apis. Dindra sama Jaihan. Kayak ikonik banget gitu. Atau Dindra sama siapapun lah. Oh, aku tahu jawabannya. Kak Sagita sama Kak Bagas. Nada sama Haikal. Foto Apis. Dul dan Fitri, alias Farhan dan Fitri. Nada Haikal. Foto Apis. Haikal sama Jehan. Ini deh, Pan Gary. Yang paling best couple Fitrin dulu kali ya. Oh ini Pak, foto Apis, foto sama Apis dari TPB kemana-mana bareng, anjir, Vespaan bareng, lucu dah mereka. Kariski Rayani. Kariski Rayani. Nah, paling terbaik lah pokoknya dia tuh kayak wow banget. Bilam. Kayak Bilam deh, teman aku Bilam. Dia kan dulu ketua komisariat yang BP asik kan. Menurut aku kagum sih, soalnya dia kayak muka dia udah chaos banget, udah capek, tapi dia tetap ya kalau ketemu warga tetap senyum. Hernadi, pasti banyak yang jawab Hernadi ya. Kocak. Boleh dua nggak? Konyol, humoris, ya gitu-gitu lah, macam kata-kata kocak, karena kita merasa kita kocak. Canda kayak humor, I guess. Rebel atau tukang bohong? 1. Setara. Ya itu diambil dari nama angkatan sih, maksud 1 dan setara. Nah, aku kayak ini deh, alim. Baik. Udah. Random karena kadang bisa ngeselin banget, kadang aku tuh sampai ini angkatan apaan mah, tapi kadang juga care banget gitu-gitu, jadi kayak berubah-berubah, kadang ngeselin, kadang care banget, kadang sampai bikin terharu gitu. Jadi random, kadang suka bikin lucuan gak jelas di grup, kadang sepi banget ya gitu deh angkatan aku. Apa ya, alim deh kayaknya. Ibu. Di studio studio kota tuh menurut aku paling asik, lebih seru, lebih gokil aja ceritanya, lebih tahu lagi proses. Terus ya udah kita keluar ke cari Tera, ngerjain tapak H-7. Aku kayak lebih milih tapak deh, soalnya nggak kajian. Kalau tapak ngedesain kan. Karena gue ketua studio wilayah, gue pilih wilayah. kota
dan infras. Yang terakhir banget survei. Aduh seru banget sumpah. Kayak surveinya itu bener-bener jalan-jalan bukan kuliah. Gue milih di kota atau infras, soalnya itu studio offline terakhir dan di situ gue mulai dekat sama si Fitri. Dan yang paling berkesan adalah kita nggak pernah nyangka kalau studio proses aku tuh bakal ngebahas tentang sapi perah dan sapi potong. Bisikan-bisikan mimpi buruk pengangguran tuh udah mulai datang nih. Enak sih, gak enaknya apa ya? KTM aku nggak boleh disimpan, jadi aku harus ngirim KTM. Apa gue bilang hilang aja ya? Udah harus jadi orang gede gitu gak sih? Kayak anjir, terus abis udah jadi wisudawan mau ngapain? S2. Tersadarkan oleh realita. Udah mau dikeluarin dari grup komis. Ribet ngurusin buat keluarnya sih. Banyak banget yang diurusin, terus habis itu makin keluar banyak duit. Kayak baru bangun tidur nih langsung tanya, mau kerja di mana? Ini ada lowongan PNS yang buka nih, aduh. Apply dong gitu. Gila gue bisa gak ya kerja, terus kayak kalau diterima gak ya di tempat S2 ataupun di dunia kerja, terus kayak anjir, bad, quarter life crisis ya emang. Gak ada lah, gila. Enak tahu, nggak enak kenapa. Sebelum ngisi LinkedIn lagi, aduh. Tujuan UKT. Apa ya? Sarjana. Waktu. Goals. Mimpi. Mama. Udah. Jangan ntar gue nangis. Orang tua. Wede. Orang tua sih paling. No gimmick. Gara-gara si Haikal majunya. Ih, cringe ya. Ih, maaf banget. Terus dia ntar nggak jawab gue, kan malu ya gue. Apa? Nada kali. Itu termasuk kan? Diri sendiri. Karena ya aku melakukan semuanya demi diri sendiri sih. Lulus. Biar lulus apa lagi coba? jajan ke depan Salman sebenarnya sama teman-teman, terus ngobrol-ngobrol kecil di kelas, terus juga ngejailin temen yang tidur. Sadra kak ngegapin orang yang kayak tidur terus on cam sambil ngorok-ngorok gitu, terus kayak HP dipegang. Itu tuh pusing banget sih, itu ngakak banget. Teman-teman dan kekeosan hidup di Plano. Kumpul sama teman-teman, lagi ngobrol tiba-tiba, ntar malam mau nggak belajar sama gue? Ntar malam mau nggak kita makan di depan? Gue pengen makan bebek Omaris nih, kayak bener-bener seimpulsif itu. Terus kayak, mau nggak sih kita nonton ini yuk, kesini yuk, kayak gitu. Kayaknya kampusnya dulu, soalnya ya merindukan lift yang kecil, terus kelas dengan atap bolong, ATM center yang kalau isinya maba tuh kayak ya penuh ya, jalannya berbanjar. Kekeosan kerja kelompok karena di Plano kan tiada hari tanpa kerja kelompok, terus ngurusin himpunan, gabut di sekre, temen-temen pasti parah, sedih. Ruangan-ruangan belajar gue, tempat tidur gue di selama kuliah di 6301 sampai 6303. Karir 100%, jodoh mah ya udahlah. Jodoh ya bonus aja lah dalam hidup. Ada atau jodoh? Karir dong. Memang ada yang jawab jodoh? Jodoh deh. Waduh, ini susah banget pertanyaannya. Prioritas gue sekarang karir sih. Apa? Gimana? Karir dulu dong. Jodoh kan udah ada. Jadi kalau misalnya jodohnya udah punya, supporting sistemnya juga udah ada, jadi kayaknya akan lebih mudah juga nantinya buat nyari karir. Aneh gak ya logikanya? Karir, jodoh gak ngasilin duit. Kalau bisa dua-duanya gimana? Karir ya jodoh ya. Karir deh, soalnya jodoh udah ada. Karir tinggi-tinggi gak punya jodoh kesepian, ntar mati. Karir sih, karena kalau karirnya bagus jodoh datang. Kalau jodohnya bagus karir gue. Kalau jangan sekarang ini karir sih pasti. Jodoh sih menurut gue bukannya nggak karir ya, tapi gue lebih ngerasa ya duit mah gampang lah, kayak bisa dicukupkan gitu. Karena dengan karir jodoh pasti mengikuti. Waduh, ini susah juga nih. Kayak pertanyaan harusnya mau nikah atau enggak deh? Belum 25 kalau aku. Sebenarnya aku nggak ada target apa-apa sih, nggak ada target, ya ikutin aja jalan dari Tuhan. Sesiapnya lah, aku nggak estimasiin. Ya 25, kayak pengen lebih financially stable dulu gitu. Minimal 25. Jangan please tonton ya.
Waduh. Hitungan bulan insya Allah. Mohon doanya ya teman-teman semua. Sekarang belum, sekarang nggak kepikiran buat nikah. Gue sebenarnya pengennya di umur 28 atau 29 atau 30 juga boleh. Karena ada hal yang lebih gue inginkan dibanding menikah di umur yang gue inginkan. Gue ngerasa di 25, 24 gitu waktu itu. Waduh. Kerja di tempat-tempat yang kayak intergovernmental, yang kayak World Bank ataupun ASEAN gitu, doain ya. Ya tetap komitmen aja buat bahagian orang tua gitu, dapat pekerjaan yang bagus lah, yang halal gitu. Dengan ilmu yang aku punya, aku bisa banyak bermanfaat buat sektor publik. Aku ingin berkarya juga di perfilman karena aku juga main di sana. Kalau jangka panjangnya, mungkin ini sih, gue pengen bikin perusahaan konsultan berbasis IT gitu, pakai machine learning lah, pakai cloud computing lah, buat GIS bareng Kak Mail sama Kak Samuel gitu. Jadi sebenarnya mimpi gue dari masuk PWK tuh, gue pengen mengembangkan desa wisata yang mana bisa ngembangin ekonominya melalui wisata. Sebenarnya kalau mimpi gue pengen banget gue jadi artis anjir, sumpah. Pengen kerja di NGO. Ya aku pengen berkarir tuh di semacam lembaga atau badan yang fokusnya ke penanganan kemiskinan gitu. Ini mungkin agak jauh ke depan ya, pengen punya toko roti. Udah kebayang gue di umur 40 nih, kayak masuk ke kantornya Mail, halo Bapak CEO, kita ada satu hal yang harus ditandatangani Bapak gitu. Oh iya siap Bapak CTO, saya laksanakan gitu. Terus si Mail ke office gue gitu. Terus di sana kita malah main Dota gitu. Aku bercita-cita gitu dari dulu pengen kerja di yang gedungnya tuh bagus, kayak estetik, tinggi, terus kayak lingkungannya bagus gitu. Pengen deh jadi bapak-bapak SCBD yang nongkrong gitu kan, kayak kita udah nongkrong nggak mikirin harga ya kayak gitu-gitu. Aku pengen lanjut S2 sih kalau bisa, ke luar. Karena tuh kalau misalnya kalian tuh kalau lagi di PT nyium bau roti itu pasti jadi seneng kan. Nah aku tuh pengen orang-orang tuh ngerasain perasaan itu gitu loh. Hobiku itu bisa jadi karirku. Dan buat warga, nggak boleh panjang ya? Ya udah siap nih pidato. Sebelumnya terima kasih udah bersama-sama ada di HMP. Aku juga ngerasain kebersamaan itu. Mungkin gue mau ngomong makasih dulu buat teman-teman dari Tusadraka atau mungkin dari teman-teman 2000 kakak-kakak dari 2016 ke atas ataupun adik-adik dari 2018, 2019. Walaupun sekarang kondisinya lagi tidak mengenakan buat kita semua, jangan pernah kecewa, mau gak mau, ya inilah keadaannya gitu. Ambil sisi positifnya karena pasti ada nilai yang baik yang bisa kita ambil dari sudut pandang manapun. Pesanku adalah nikmatin banget masa-masa kuliah karena itu sangat bisa banget untuk dikangenin ke depan. Buat Sadraka, semangat yang masih NEA gitu. Enjoy aja prosesnya. Gak usah buru-buru, yang penting enjoy aja gitu. Buat angkatan 18 sama 19, semangat ya kuliahnya. Dan juga himpunannya, udah jalanin aja gitu, yang penting ikhlas, oke? Selamat dan terus untuk mencari tujuan dan juga merawat tujuan kalau misalnya udah punya. Karena sekali lagi tujuan itu akan membuat apa yang kita kerjain menjadi konsisten dan kita akan terus termotivasi. Fokus pada goals-goals kalian di masa yang. Pesan gue buat teman-teman yang masih berjuang dari 2017, 18, 19 ataupun yang di atasnya, semangat terus gitu gimana pun juga. Balik lagi pesannya adalah UKT gitu, itu kan harus dipikirkan juga gitu. Harus tetap berupaya mengusahakan apa-apa yang kalian juga senangi gitu. Jangan lupa untuk bersyukur, terus bermanfaat bagi orang banyak apapun itu pilihan kalian. Nanti kalau misalkan kalian udah selesai kuliahnya atau udah lulusnya, pasti kerasa kalau semua perjuangan kalian itu sebenarnya pasti ada buahnya yang baiknya. Ya kalau bisa cepet lulus cepet, kalau enggak ya nggak apa-apa. Maksimalin aja kebersamaan sama teman-teman yang lain. Ya kayak tetap ya kalau kenapa-napa di halo-halo lah, jangan kayak aku diam dan tidak akan menyapa semua orang sampai orang itu menyapaku. Dan jangan lupa juga tetap terus catch up sama teman-temannya biar kalian saat kuliah online kayak gini tetap semangat. Tapi sebenarnya banyak banget yang minimal kayak pas kita ngobrol sama orang lain tuh, it's not really that simple. Banyak banget hal-hal yang kita tuh punya dan orang lain tuh nggak punya, kayak studio gitu, kayak ngobrol sama orang dari skala tinggi kayak pemerintah gitu misalnya sampai ke Gapoktan. Kalau misalkan lo ada kira-kira kesempatan buat belajar selain akademik, soft skill tuh berbagi dimanfaatin banget. Apapun itu yang kalian rasa kalian mau, kalian pasti bisa masuk. Ya magang, ya lomba, ya nge-BP, ya jadi panitia apa gitu. Jadi
carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya nggak ada yang tahu kegiatan apa yang nantinya bakal ngasih impact gede ke kalian sih, coba-coba aja sebanyak-banyaknya. Banyak banget hal yang dulu tuh gue pikir receh, remeh, tapi ternyata bisa jadi pengalaman yang bagus banget. Perbanyak link selama kalian kuliah, baik itu di angkatan atas kalian ataupun di beda jurusan. Semangat terus untuk menjalani organisasinya dan menjadi forum bagi hearing-hearing selanjutnya. Semangat HMP itu semangat yang baik. Selagi kalian masih ada di HMP, masih aktif berkuliah, manfaatin waktunya buat mengembangkan diri kalian, buat bersosialisasi, terus buat bikin momen-momen yang bakal nanti dikenang sama kalian. Jangan menunggu HMP memberikan sesuatu. Ambil yang lu butuh dan kasih yang lu punya. Satu orang nggak bisa ngelakuin untuk banyak orang, tapi ya sehimpunan ini udah ngelakuin banyak buat gue. Memanfaatin waktu sebaik-baiknya di HMP. Jangan lupa inilah interaksi di Sekre online gitu ya. Bagaimanapun juga HMP ini benar-benar salah satu yang memberikan warna buat gue selama gue kuliah di ITB khususnya. Semoga dengan kalian ikutin HMP ini, walaupun mungkin terasa capeknya, tapi manfaatnya juga kerasa, terus nanti mungkin bakalan ngasih sesuatu yang bakal membantu kalian di masa depan dan bakalan bikin kalian jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jangan lupa juga untuk refreshing dan selalu memenuhi kegiatan kalian sehari-hari dengan hal yang positif gitu aja. Jaga kesehatan, banyak makan, banyak istirahat. Sehat selalu di rumah masing-masing, semangat terus kuliah dan berhimpunnya. Semangat ya. Semangat terus lah. Semangat terus. Asalkan ada kemauan, usaha, tawakal bisa. Kapan ulang tahun HMP? Kami pun datang jam 6 pagi, belum ada siapa-siapa. Ada kemudian suka telat kan, terus ada Yeviwa pun marah, Deka pun telat, Abi dan Iwan kesiangan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yuk. Jelaskan setiap arti dari bagian logo HMP. Anjir. Gue taunya cuma gajah doang, gajah itu.